strateginya, bagaimana cara pemasarannya, saya ingin membahas sedikit mengenai produk Savia Beauty ini. Ketika kita berjualan sebuah produk, tentunya kita harus ada yang namanya value-nya. Apa sih value yang akan kita angkat dari sebuah produk itu, sehingga si customer ini, mereka itu mau membeli produk kita, dan ketika memakainya mereka merasa puas. Nah, itu yang kita tampilkan. Nah, ini adalah produk dari Savia Beauty sendiri. Di situ ada facial show, body serum, shampoo bar, dan juga serum essence. Yang kita ingin angkat itu apa aja value-nya? Yang pertama itu adalah dari naturalnya. Karena produk ini bisa dibilang 80-90% tanpa menggunakan bahan-bahan kimia, betul ya. Jadi memang kita ingin menimbulkan rasa aman kepada customernya. Jadi ketika memakai produk Savia Beauty ini, customer itu dia merasa safety. Itu yang kita ingin tanamkan. Kalau seumpamanya di luar sana itu banyak sekali kosmetik yang hasilnya instan, terus mungkin hasilnya bisa bagus banget, tapi sedikit berbahaya, ada kecemasan hidrogenol, terus ada kecemasan yang lainnya. Tapi di Savia Beauty ini kita ingin menanamkan itu naturalnya, keamanannya, safety-nya. Itu yang pertama poinnya. Karena apa? Di sini akan berhubungan dengan packaging-nya juga. Packaging ini juga konsepnya sama juga, natural juga. Kita ingin mengangkat naturalnya itu tidak hanya dari produknya juga, tapi dari packagingnya juga, loh, gitu. Ketika orang melihat dari packagingnya aja, itu sudah klop lah intinya, gitu kan. Dan juga tagline kita kan, the real natural is beauty, kecantikan yang natural. Itu yang akan kita brandingkan, itu yang akan kita sampaikan kepada customer nanti. Gimana supaya mereka menggunakan produk Savia Beauty ini, mereka itu merasakan bahwa wah, kayaknya saya harus berpindah dari mungkin skincare saya yang lainnya itu ke Savia Beauty. Nah, ini akan kita tampilkan, yang akan kita angkat dari value produk Savia Beauty ini. Yaitu yang pertama adalah natural, dan packagingnya ini kita akan mengkonsepkannya, kita akan kalau dibilang itu menampilkannya lah, kita akan buat konsepnya ini harga. Dengan harga yang terjangkau, orang itu ketika memegang produk Savia Beauty ini, dia harus bisa beranggapan bahwa nih loh, gue pegang produk harganya mahal banget. Ketika kita bawa kemanapun, kita tidak merasa malu, bahkan pede. Nah, itu yang akan kita tampilkan di situnya. Jadi konsep ini, packaging ini bukan hanya packaging aja, tapi gimana caranya packaging ini nanti bisa menimbulkan juga kepedean kepada customer yang akan memakainya juga. Nah, itu akan kita angkat di situ. Lalu yang ketiga, di sini adalah komposisi produk. Kalau komposisi produk tadi udah dijelaskan sama Mbak Nani ya, semuanya udah jelas banget komposisinya apa aja, dan nanti akan kita angkat dari setiap produknya itu apa sih kasarannya yang paling terdepannya. Contohnya kalau facial shop-nya itu yang kita angkat adalah buah merahnya dari Papua. Nanti juga ada shampoo bar dan lainnya, nanti saya tanya sendiri ke Mbak Nani ya. Soalnya saya belum memilih ya. Kalau yang saya tahu baru facial shop-nya doang. Shampoo bar dan lainnya nanti akan saya tanyakan. Jadi dari komposisi produk ini pun kita meyakinkan kepada customer kita bahwa produk Savia Beauty ini dia berbeda loh dengan yang lainnya. Karena kita menggunakan teknologi yang canggih, kita menggunakan bahan kualitas terbaik, dan juga pastinya adalah aman dan natural. Itu yang akan kita sampaikan kepada customer kita. Dan yang keempat adalah dari harganya. Meskipun dari harganya kita itu berada di medium, tapi kita bisa menampilkan, membuat customer kita itu nanti dia merasakan produk yang high. Jadi produk yang eksklusif. Nah, ini akan kita buat seperti itu. Meskipun harganya itu dia di angka 200-an, bahkan setiap produknya itu di bawah 200, tapi dia merasa ketika memakainya itu, wih, gue pakai produk yang eksklusif nih. Jadi ketika dibawa, ketika dipakai dan ditaruh pun, orang itu menjadi pede. Nah, itu yang akan kita brandingkan kepada customer kita nanti. Jadi tidak hanya kita itu jualan produk selesai, tapi kita juga harus memikirkan brandingnya, brand awareness-nya ini seperti apa yang akan kita tanamkan kepada si calon customer kita nanti. Oke, kurang lebih ini dari produk Savia Beauty yang akan kita angkat value-nya itu apa dari produknya itu sendiri. Dari pemasarannya ya, kalau dari desainnya berbeda lagi. Oke, kita masuk di target dan segmentasi pasar.
Kalau kita berbicara marketing plan, yang paling pertama kita harus tahu adalah target dan segmentasi pasar kita. Kita itu target marketnya itu seperti apa sih? Kita harus tahu. Yang pertama tentunya kita menargetkan adalah hampir 90% wanita. Lalu yang kedua, usianya berapa? Dari hasil riset saya kurang lebih berjualan produk kosmetik itu hampir 1 tahun lebih. Dan itu dari hasil risetnya itu usia 24 tahun sampai 60 tahun. Customer terbesarnya itu adalah usia 24 sampai maksimal 45. Yang 45 ke atas itu ada, tapi nggak begitu banyak gitu. Tapi kebanyakan di angka 24 tahun sampai 45 tahun. Lalu selanjutnya adalah geografinya. Kita itu menargetkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kita cakupannya nasional dulu. Setelah nasional kita menguasai, kita akan masuk ke level internasional. Karena kalau sudah ke internasional, kita harus berbicara tentang cara mengekspornya seperti apa, izin-izinnya juga. Jadi di awal tahun ini, tahun pertama kita masuknya adalah di pasar Indonesia dulu. Gimana caranya kita membuat Savia Beauty ini bisa menguasai pasar yang ada di Indonesia ini? Dan demografinya, apa sih yang akan kita targetkan? Pastinya adalah semua kalangan. Dari mahasiswa, ibu rumah tangga, maupun owner bisnis kecantikan. Kenapa mahasiswa, kenapa ibu rumah tangga, dan juga owner bisnis kecantikan? Jadi, kenapa target market kita itu ke mahasiswa juga? Kasarannya ke remaja juga. Karena apa? Harga dari produk kita itu terjangkau di kelas medium loh. Tidak di high-nya, tidak di angka 200.000 ke atas, tapi 200.000 ke bawah. Mahasiswa itu bisa membeli produk ini. Remaja di usia 22 tahun sampai 25 tahun itu mampu membeli produk ini dengan gaji UMR yang ada di Jabodetabek maupun di Indonesia. Itu masih sangat mampu. Lalu selanjutnya adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga ini kan biasanya dia sudah peduli ya. Kalau ibu-ibu itu peduli dengan kecantikannya. Nah, di sini pasti ini